أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من رب
ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبع wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin bapak-bapak dan ikhwah sekalian dan anak-anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Rabu, di malam yang ke-28 di bulan Rabiul Akhir 1442 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan hadir bermajlis untuk sama-sama membaca dan mempelajari satu kitab yang berkaitan dengan adab dan akhlak, karya dari salah seorang imam besar kaum muslimin, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahumallahu ta'ala.
kitab yang beliau beri judul dengan Al-Adabul Mufrad. Jamaah sekalian, pada dua pertemuan sebelumnya kita sudah mulai membahas bab yang ke-135, bab tentang akhlak yang baik, husnul khuluq. Dan pada malam ini insyaallah kita akan membahas hadis yang terakhir ya di bab ini, yaitu hadis yang bernomor 275 ya, hadis yang bernomor 275. Kita bacakan, kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan ats-Tsauri an Zubaid bin Harith al-Yami an Murrah bin Syarahil al-Hamadani an Abdullah di sini sahabat yang mulia. Abdullah siapa? Kalau disebutkan Abdullah saja di kalangan sahabat, maka kemungkinan besar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya. Ini kaidah penting ya. Kalau ada dalam sanad di tabaqah sahabat, di periode sahabat cuma disebutkan Abdullah, maka kemungkinan besar, tidak selalu, tapi kemungkinan besar yang dimaksudkan adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, boleh jadi juga Abdullah bin Umar, boleh jadi juga Abdullah bin Abbas atau Abdullah yang lainnya. Dan kadang kita butuh untuk melihat perawi sebelumnya, siapa yang meriwayatkan sebelumnya, tabi'in yang meriwayatkan sebelumnya, agar kita kenal muridnya ke Ibnu Abbas atau muridnya Ibnu Mas'ud atau muridnya Ibnu Umar. Namun umumnya ya, kebanyakannya adalah Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana riwayat yang kita baca sekarang ini. Abdullah maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, qasama bainakum akhlaqakum, Allah telah bagi kalian, di antara kalian, akhlak kalian, kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah juga telah membagi untuk kalian rezeki kalian. Wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah ta'ala, yu'til mala, memberikan harta benda, man ahabba, kepada siapa yang dicintainya, wa man la yuhibbu, dan juga kepada siapa yang tidak dicintainya. Wala yu'til imanah, akan tetapi Allah tidak memberikan keimanan, illa man yuhibbu, kecuali kepada yang dicintainya saja. Faman dhanna bil mali an yunfiqahu, maka siapa yang kikir dengan hartanya untuk berinfak, wa khafal aduwa an yujahidahu, dan dia takut kepada musuh untuk berjihad melawannya, wa habal laila an yukabidahu, dan dia merasa berat di malam hari untuk bermujahadah, melaksanakan ibadah pada malam harinya, falyuksir min qaul, maka hendaknya dia memperbanyak perkataan la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ya.
Ini hadis pertama, riwayat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Berarti hadis ini hadis yang mauquf ala Abdullah bin Mas'ud. Dia bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan secara marfu'. Namun banyak ulama kita mengatakan bahwa ini hukumnya hukum marfu', karena ada beberapa kabar-kabar yang disampaikannya tidak mungkin diketahui kecuali dari jalur wahyu. Ada beberapa hal-hal yang merupakan berita-berita gaib atau tentang hal-hal yang tidak mungkin bisa diketahui oleh seorang manusia biasa seperti Abdullah bin Mas'ud. Maka walaupun di sini beliau tidak menegaskan ini adalah sabda Rasulullah, tapi dia pada hakikatnya hukumnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, perkataan beliau ini perkataan yang memiliki dasar-dasar yang kuat berdasarkan dalil-dalil Quran dan Sunnah, sehingga patut menjadi renungan bagi kita bersama. Ada beberapa poin-poin penting ya di sabda di pernyataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini. Yang pertama, beliau mengatakan innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi bagi kalian atau membagi untuk kalian akhlak-akhlak kalian, sebagaimana Allah membagi rezeki-rezeki kalian. Jadi ini dibagi-bagi nih ya. Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi akhlak-akhlak kita, membagi-bagi kemampuan-kemampuan kita, membagi-bagi kelebihan-kelebihan kita. Oleh karenanya jarang dan mungkin tidak ada manusia biasa yang terkumpul padanya semua kebaikan secara sempurna, karena dia Allah bagi-bagi kepada umat manusia. Atau mungkin ada seorang yang bisa mengumpulkan sekian banyak kebaikan-kebaikan, tapi ada kebaikan yang paling menonjol darinya ya, sehingga tidak mengherankan bakat-bakat kita, kemampuan-kemampuan kita itu berbeda-beda, kecenderungan dan tabiat kita juga berbeda-beda. Dari mana itu? Itu adalah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pembagian harta, ya. Harta sungguh sangat berbeda antara satu orang dengan orang lain. Kadang dia saudara kandung, ada yang mudah sekali mendapatkan rezeki harta, dan ada yang sangat sulit. Ada orang yang sama-sama berpendidikan, pendidikannya sama, bahkan mungkin ada yang lebih dari yang lainnya dari segi prestasi akademiknya, tapi dari segi hartanya si fulan lebih banyak umpamanya. Ini semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ketika Allah mengatakan di ayat ke-32, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami, kata Allah, membagi-bagi ma'isyah mereka dalam kehidupan di dunia ini. Jadi Allah yang sudah bagi-bagi. Dan termasuk dalam masalah amal-amal soleh, ya. Dan ini bisa kita pelajari bersama, dan kita tahu atau orang lain yang tahu. Dalam masalah akhlak umpamanya, seorang bapak atau seorang ibu, dia bisa mempelajari anak-anaknya dari yang pertama sampai yang paling terakhir, bahwa si fulan ini begini kelebihannya dan begini kekurangannya. Ini yang menonjol darinya dan itu yang menonjol darinya, dan seterusnya. Seorang guru juga bisa memahami
dari murid-muridnya. Si fulan punya kelebihan ini, si fulan kecenderungannya seperti ini. Dan ini semua adalah mauhibah, pemberian yang datang dari Allah. Dan kita juga mungkin dengan teman-teman kita bisa menangkap itu, ya, bisa tahu si fulan ini perangainya seperti ini dan kecenderungan seperti ini, akhlaknya seperti ini. Ada yang pemalu, ada yang sangat pemalu, ada yang agak-agak pemalu, ya. Ada yang tidak punya malu, ya. Dan seterusnya. Ada yang sangat supel, ya, sangat ya mudah bergaul. Ya kalau bahasa orang sini apa? Sombere, ya. Ada yang mungkin agak kaku umpamanya dan seterusnya, ya. Ada orang yang sangat pemurah. Ada orang yang kapan diminta dia beri. Kalau tidak diminta tidak juga, ya. Ada orang yang sangat kikir dan seterusnya. Ada orang yang sangat pemberani. Ada orang yang punya keberanian juga. Ada orang yang mungkin agak penakut dan seterusnya. Ini pemberian-pemberian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, apakah kita sekedar menerima pemberian itu ataukah kita perlu mengusahakannya juga atau kita pasrahkan saja? Gimana? Kita kan punya akhlak masing-masing, ya kan? Bahkan dikatakan jadilah Anda diri Anda sendiri, ya. Tapi apakah memang demikian? Dalam artian kita sudah pasrah menerima saja apa yang telah menjadi tabiat kita, perangai, naluri alami dan asal kita, ataukah kita kadang perlu merubahnya, perlu menggantikannya, atau gimana? Gimana menurut antum? Apa jawabannya? Perlu atau biarkan begitu saja sesuai dengan apa yang menjadi kehidupan kita, menjadi tabiat kita. Ya, sudah dari sananya demikian, ya. Ataukah kita ubah? Jawabannya seperti dengan harta. Harta kan sudah dibagi-bagi, ya kan? Apakah dengan itu kita nunggu saja harta kita, atau kita akan tetap mengusahakan? Kita akan tetap mengusahakan. Maka demikian pula akhlak. Kita ini sudah punya mungkin masing-masing, ya, bisa menulis akhlak-akhlak yang dia miliki. Tahu atau tidak? Tahu atau tidak? Hukum asal kita tahu, ya. Balil insanu ala nafsihi basirah, ya. Setiap jiwa itu dia tahu terhadap dirinya. Tapi ada juga yang tidak kita ketahui kecuali lewat saudara kita. Makanya seorang muslim dengan muslim yang lainnya dikatakan apa? Cermin. Mir'atun li akhil mu'min. Al-mu'min mir'atun li akhil mu'min. Mu'min itu cermin bagi saudaranya yang lain. Kan ada yang tidak bisa kita saksikan kecuali lewat cermin. Maka saudara kita adalah cermin, ya. Kadang kita merasa akhlak kita sudah begitu baik, tapi saudara kita mengatakan kayaknya ini perlu antum perbaiki sedikit akhlakmu ini. Untuk yang ini kurang bagus. Lalu dia bilang antum juga sebenarnya, ya, ada juga sebenarnya akhlak antum tidak bagus, ya. Ya tidak apa-apa, kita saling bercermin dan saling memperbaiki, ya. Namun tidak bisa juga dipaksakan dalam hal-hal tertentu. Artinya ada kebiasaan-kebiasaan yang memang kita berusaha, tapi ada memang yang Allah sudah bagi-bagi. Bahwa kita berupaya yang paling ideal, tapi jangan sampai usaha kita
untuk bisa menyamai orang lain dalam semua hal, lalu kita lupa untuk mengembangkan bakat yang kita miliki sendiri. Dan inilah yang pernah dikatakan oleh Imam Malik rahimallahu ta'ala. Imam Malik rahimallahu ta'ala, imamnya Najm, ya. Imam Syafi'i mengatakan kalau disebut nama Imam Malik di antara para ulama lain, beliaulah bintangnya para ulama. Imam Malik pernah didatangi oleh Abdullah Al-Umari. Abdullah Al-Umari seorang ahli ibadah di masanya. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, ya, dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Abdullah Al-Umari ini seorang ahli ibadah, punya saudara namanya Ubaidullah Al-Umari. Ubaidullah Al-Umari seorang yang thiqah. Adapun Abdullah Al-Umari dhaif dalam periwayatan hadis, tapi terkenal dengan ibadahnya yang sangat menonjol, ya. Sampai-sampai ada yang sebagian mengatakan ketika mengetahui bahwa dia didhaifkan dalam periwayatan hadis, kalau kamu lihat kesolehannya, kamu lihat jenggotnya, kamu lihat khusyuknya, kamu tentu akan mengatakan dia thiqah, ya. Tapi ini dibantah karena kethiqahan seseorang dalam periwayatan hadis tidak hanya dilihat dari sisi zahirnya saja, tapi juga tentu saja bagaimana kekuatan hafalannya, kejujurannya, dan seterusnya. Singkatnya bahwa dia, Abdullah Al-Umari, mendatangi Imam Malik dan menasihati Imam Malik untuk konsentrasi ibadah. Abdullah Al-Umari mau menjadikan Imam Malik sama dengan dirinya dalam kecenderungan ibadah dan mengatakan, kamu terlalu sibuk dengan ilmu, sibuk mempelajari ilmu, sibuk menghafal ilmu, sibuk mengamalkan ilmu, sibuk membagi-bagi ilmu, taklim. Tapi dari segi amal ibadah kamu kayaknya kurang, ya. Nasihatnya tulus sebenarnya, ingin Imam Malik sama dengan dia. Tapi bagaimana tanggapan Imam Malik? Imam Malik mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi-bagi amalan pada hambanya sebagaimana telah membagi-bagi harta kepada hamba-hambanya. Ada di antara kita yang diberikan kecenderungan untuk ibadah, abid. Ada di antaranya yang diberikan harta yang lapang dan dijadikan seorang yang sangat dermawan. Ada seorang yang tidak punya harta banyak dan tidak terlalu bagus ibadahnya, tidak terlalu istimewa, tapi akhlaknya sangat bagus. Ada juga orang yang mungkin tidak terlalu menonjol dari segi ibadah, bukan berarti tidak beribadah, ya, tapi tidak seperti orang yang puasa Daud umpamanya, tidak seperti orang yang malam harinya sangat sedikit tidurnya, tapi dia manfaatkan untuk ilmu dan membagi-bagi ilmunya dengan ikhlas. Maka Imam Malik mengatakan, apa yang saya geluti selama ini, apa yang ada pada saya duga tidak lebih kurang kadarnya dengan apa yang kamu miliki. Wakilana alal khair, dan kita bersama-sama dalam kebaikan insyaallah. Kamu punya kecenderungan ibadah, satu kebaikan, dan apa yang saya lakukan juga ini adalah satu kebaikan, dan mari kita saling menghormati, ya, kita saling menghormati. Dan semuanya dibutuhkan oleh umat, ya, semuanya dibutuhkan oleh umat. Kita butuh orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang soleh. Kita butuh doa-doa mereka, ya. Tapi kita juga butuh mereka-mereka para ulama kita yang berjihad dengan ilmu mereka. Dan kita butuh juga para dermawan-dermawan dengan harta-harta mereka. Kita butuh para mujahid-mujahid fi sabilillah dan seterusnya. Dan ini juga pernah terjadi kisah antara Fudail bin Iyad dan Imam Abdullah bin Mubarak. Imam Abdullah bin Mubarak ini sebenarnya seorang imam yang sudah terkumpul padanya semua kebaikan. Tapi seorang Fudail bin Iyad, Abu Ali Fudail bin Iyad ini ahli ibadah yang sangat kuat ibadah. Lalu dia nasihati Imam Abdullah bin Mubarak, ya. Imam Abdullah bin Mubarak ini dari segi ilmu, semua ilmu dikuasainya, ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, ilmu akidah, apa saja masalah ilmu. Kalau soal ibadah sebenarnya juga sangat hebat ibadahnya.
Tapi kalau ukuran kayak Fudail bin Iyad belum apa-apa menurut beliau, ya. Dan dari segi kedermawanan, beliau adalah seorang yang kaya raya dan berinfak. Bahkan beliau adalah pedagang yang sukses, walaupun beliau mengatakan saya berdagang hanyalah untuk saya bisa memberikan bagi-bagi harta rezeki kepada orang semacam Fudail bin Iyad dan yang lainnya, ya. Dan kalau ditanya tentang jihadnya, beliau adalah mujahid fi sabilillah, ya. Maka ketika dinasihati oleh Fudail bin Iyad, maka beliau mengatakan, ya abidal haramain, lau absartana la alimta annaka fil ibadati tal'abu. Wahai abidul haramain, yang kerjanya cuma itikaf di Masjid Haram dan Masjid Nabawi, kalau kamu lihat kami di medan perjuangan ini, medan jihad fi sabilillah, la alimta, kamu akan tahu apa yang kamu geluti hanya antara satu masjid dengan masjid yang lainnya, sibuk terus ibadah lalu tidak pergi berjihad, kamu akan tahu apa yang kamu lakoni hanyalah main-main saja, ya. Beda dengan kami yang ada di medan jihad yang mengorbankan jiwa dan harta kami untuk meninggikan agama Allah. Inti yang mau dikatakan sini oleh Imam Abdullah bin Mubarak adalah saling menghormati, ya. Maka demikian pula akhlak, ya. Akhlak dibagi-bagi. Tapi sekali lagi tidak apa-apa kita menjemput pembagian-pembagian itu. Kalau dibagi-bagikan kita mau juga mendapatkan bagiannya, ya. Kita mungkin sudah rasa kita dari segi satu akhlak, segi kedermawanan, alhamdulillah kita sudah ada. Tapi dari sisi yang lain juga mungkin saya masih kurang. Maka kita berusaha. Gimana caranya? Ya, di samping kita berdoa, kita juga lihat saudara-saudara kita. Kita lihat si fulan ini bagus akhlaknya yang di sini. Saya mau tertular dengan akhlaknya dalam masalah ininya. Untuk masalah ini si fulan. Maka itu di antara cara kita memiliki dan menjemput pembagian akhlak tersebut. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa inna Allah ta'ala wa qasama bainakum arzaqakum, ya. Tadi sudah kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi rezeki-rezeki untuk kalian. Dan wa inna Allah ta'ala yu'til mala man ahabba wa man la yuhibbu. Ada ini kaidah penting, ya. Kos kalian, jangan salah kaprah, jangan salah paham tentang orang yang dicintai. Biasa kita sangka atau biasa ada orang bilang itu kasihan itu, ya, sudah rajin ibadah, sudah begitu sibuk dengan agama, tapi apakah beliau orang dicintai oleh Allah? Bin Mubarak juga yang kita katakan seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang Allah cintai dan Allah Subhanahu wa taala berikan harta. Sebagaimana Allah berikan harta kepada si Qarun. Apakah Allah cintai Qarun? Allah tidak cinta kepada Qarun, tapi Allah berikan saja kepada Qarun, kepada Haman, kepada Firaun. Dan orang-orang kaya hari ini yang kafir kepada Allah, kenapa bisa kaya? Berarti Allah cinta? Tidak, karena Allah juga berikan kepada siapa yang Allah inginkan. Dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kecenderungan manusia. Allah mengatakan, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kata Allah, siapa yang ingin al-ajilah, ya Allah sebutkan sini dua kecenderungan manusia. Man kana yuridul ajilah, siapa yang mau ajilah, apa itu ajilah? Yang manasya liman nurid, kepada siapa juga yang Allah inginkan. Ya biar banyak, biar dia mau, tapi kalau Allah tidak mau, Allah tidak akan berikan kepada dia. Dan bahayanya orang yang semacam ini, summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura, ya dan billah. Tapi orang yang semacam ini, dunianya belum tentu dia dapat, tapi nanti di akhirat baginya jahannam, akan masuk ke dalam neraka jahannam mazmuman madhura, dalam keadaan hina dina, tercela. Kenapa? Karena yang dinamakan dengan syirkun niyah, niatnya syirik.
yaitu niatnya karena dunia saja, orientasinya dunia, hidupnya untuk dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah katakan setelahnya, wa man kana yuridul akhirah wa sa'a laha sa'yaha. Siapa yang inginkan akhirat dan dia berusaha untuk itu, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka orang inilah usahanya Allah tidak akan sia-siakan. Allah akan balas usaha-usaha orang yang orientasinya akhirat. Bukan berarti dia tidak kerja dunia, tapi semua aktivitas dunianya pun orientasinya akhirat. Dia mencari dunia untuk dia bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Dia mau salat, dia butuh pakaian yang menutup auratnya, maka dia berusaha bisa memiliki harta yang halal, pakaian-pakaian yang menutup auratnya. Dia tahu di sana ada syariat infak dan sedekah zakat, maka dia mencari harta yang halal untuk bisa melaksanakan ibadah yang mulia ini. Dia tahu di sana ada ziarah ke Baitullah dan tidak bisa tercapai kecuali dengan harta, maka dia juga mengusahakannya. Tapi semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yuridul akhirah wa sa'a laha sa'yaha fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Apa Allah katakan setelah itu? Apa Allah sebutkan setelah itu? Kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik. Kullan numiddu, setiap dari keduanya. Apa itu dari keduanya? Dua orang ini. Orang yang pertama apa? Orang yang dunia saja, orientasi duniawi. Orang yang kedua, orang yang orientasi akhirat. Kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik. Allah berikan kepada si ini dan si itu dari apa yang Allah berikan. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Dan pemberian Allah tidak ada yang bisa menahan. Siapa Allah berikan kepada siapa? Orang yang pertama ini Allah cintai atau tidak? Allah tidak cintai. Orang yang kedua Allah cintai? Allah cintai. Maka itulah Allah, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, memberikan harta ini kepada man ahab wa man la yuhib. Ya. Maka ketika banyak harta kita, jangan langsung mengatakan saya ini disayangi oleh Allah. Ya. Saya ini diberikan nikmat oleh Allah. Ini orang yang keliru. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Ya, ada orang kalau dia diuji oleh Allah, ini Allah katakan apa? Mabtalahu, Allah uji. Lalu Allah berikan harta. Fa akramahu wa na'amah. Dia bilang fa yaqulu rabbi akraman. Allah sudah memuliakan saya. Kapan dia bilang Allah muliakan? Kalau dia dapat harta. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Kalau disempitkan rezekinya, hartanya, dan ini juga ujian, kata Allah, faqadara alaihi rizqah, dia langsung bilang rabbi ahanan, Allah sudah menghinakan saya. Ini orang yang keliru. Dia sangka kemuliaan dan kehinaan ukurannya materi. Banyak harta Allah muliakan, sedikit harta Allah hinakan. Ini orang yang keliru dalam memandang mulia tidaknya sesuatu, dan salah dalam memahami siapa yang Allah cintai. Kawan sekalian, ya, kan itu dalam surat Az-Zukhruf juga, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 33 sampai 35, walaula ayyakuna nasu ummatan wahida. Seandainya Allah ingin menjadikan semua manusia itu satu model, yaitu model orang-orang yang kufur kepada Allah. Allah mengatakan la ja'alna liman yakfuru birrahman. Allah akan jadikan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah, libuyutihim, pada rumah-rumah mereka, suqufan. Suquf, apa itu suquf? Atap, ya, genteng. Min fiddah, dari perak. Wa ma'arija 'alaiha yadhharun, ya, dan juga punya tangga-tangga yang bisa naik ke sana. Wa li buyutihim abwaba wa surra 'alaiha yattaqiun, dan mereka memiliki pintu-pintu
dan surur. Apa itu surur? Dipan-dipan, ya, sofa-sofa atau tempat-tempat tidur yang mereka bersandar, bersantai-santai menikmati fasilitas tersebut. Wa zukhrufa, dan perhiasan-perhiasan harta emas dan perak. Kalau Allah inginkan semua umat yang satu saja semuanya kufur, maka diberikan seperti itu. Apa diberikan? Diberikan harta supaya mereka terus dalam kelalaian, ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kullun dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Ya, itu semuanya hanyalah perhiasan-perhiasan dunia, dan akhirat Allah peruntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi dunia ini diperuntukkan kepada siapa yang Allah inginkan takwa atau tidak takwa. Tapi untuk akhirat cuma kepada siapa? Orang yang bertakwa saja. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan setelah ini, wala yu'til imana illa man yuhib. Ini yang perlu kita cari, ya. Bahwa Allah tidak berikan keimanan kecuali yang Allah cintai. Maka jangan kita silau, ya, dengan terpesona, terkesima, takjub dengan orang yang Allah berikan harta. Kita patut cemburu kalau dia orang yang Allah berikan harta lalu rajin berinfak. Tapi kalau sekadar banyak harta lalu lupa kepada Allah, tidak perlu kita cemburu. Bahkan kita selalu patut bersyukur kepada Allah ketika Allah masih memberikan kekuatan iman kepada kita dengan segala apa yang kita miliki dari harta. Karena inilah yang lebih mahal daripada sekadar harta yang waktu dinikmatinya cuma singkat di dunia ini. Wala yu'til imana illa man yuhibbu. Karenanya ketika Nabi SAW di awal-awal perjuangan merasa butuh seorang yang disegani, tokoh yang kuat, dan di Quraisy ada dua tokoh besar waktu itu yang disegani, Umar bin Al-Khattab dan Amr bin Hisham. Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk diberikan hidayah, ahabbal umaraini ilaik. Ya Allah, berikan hidayah kepada salah seorang dari dua Umar yang paling kamu cintai. Di situ ada kata-kata apa? Yang paling kamu cintai. Maka ternyata yang mendapatkan hidayah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fakana ahabba ilallah. Ya, kata sahabat langsung mengatakan bahwa Umar bin Khattab lah ternyata yang Allah lebih cintai. Kenapa? Karena keimanannya. Ya. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan hidayah, maka itu tanda-tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Tapi kalau ada orang yang sekedar mendapatkan dari materi-materi duniawi, maka belum tentu dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk ikhwas sekalian, ilmu ini dan lebih khusus ilmu agama. Ya, kita tidak menafikan ilmu-ilmu yang lain yang dibutuhkan oleh umat. Tapi tidak ada jaminan orang yang memiliki ilmu dunia Allah cintai. Bahkan Allah mengatakan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ada saja orang yang mengetahui masalah dunia, begitu pakar dalam masalah dunia, tapi untuk akhirat sangat awam, sangat lalai. Maka itu belum tentu Allah cintai. Tapi orang yang cenderung untuk belajar agama, ya mungkin dia punya juga spesialisasi ilmu duniawi, tapi di samping itu dia juga rajin belajar agama dan faham akan agama. Kata Nabi SAW, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah jadikan faqih terhadap agama. Jadi kalau anda pakar dalam ilmu matematika, pakar dalam ilmu kedokteran, pakar dalam ilmu tertentu yang dibutuhkan oleh umat, alhamdulillah. Tapi belum tentu itu tanda bahwasanya Allah cinta kepada anda.
belum tentu tanda bahwasanya Allah inginkan kebaikan pada anda. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan anda cenderung untuk belajar agama, di samping ilmu-ilmu yang lain yang bermanfaat yang terus anda pelajari yang untuk anda bagi-bagikan kepada umat, anda juga menjadi orang yang suka belajar agama, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi anda untuk memahaminya, maka itu indikasi baik. Allah cinta kepada anda, Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada anda. Maka jangan mundur, ya. Jangan dibuang rasa cinta kepada ilmu itu setelah pernah ada, ya. Ya dan billah, berapa banyak orang yang pernah begitu semangat menuntut ilmu, punya pemahaman yang sangat baik tentang agama, namun karena beberapa hal dan mungkin karena dunianya, sampai dia tidak lagi menjadi orang yang belajar, padahal dia mungkin punya bakat, ya. Sekali lagi ikhwas sekalian, kita tidak memandang harus semua belajar agama dalam makna menjadikan dia takhassusnya, spesialisasinya. Tidak mesti seorang kuliah di Stiba umpamanya semuanya, tapi setiap mukmin mesti belajar agama di samping ilmu-ilmu yang lain yang dipelajarinya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan kita cinta belajar agama, maka itu tanda kebaikan. Allah menjadikan kita cinta akan banyak ilmu tapi kurang suka ilmu agama, itu pertanda keburukan. Curigai diri anda, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan anda begitu pakarnya dalam ilmu-ilmu duniawi, lalu kurang minat, tidak suka dengan ilmu-ilmu agama, dan juga mungkin anda merasa kurang faham, maka minta doa kepada Allah untuk diberikan kecintaan itu. Kan itu tanda kebaikan ketika kita cinta akan ilmu agama dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mudah untuk memahaminya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman dhalla bil mali an yunfiqahu." Siapa yang bakhil, donna, ya. Donna artinya kikir, bakhil dari berinfak, dan dia takut dalam berjuang fisabilillah menghadapi musuh, dan dia tidak mau berjuang untuk bisa bangun salat malam. Ini tiga hal yang merupakan kekurangan sebenarnya, hal yang kurang baik pada diri seseorang, yaitu kikir, kemudian takut, ya, dan dia tidak mau bermujahadah di malam hari untuk ibadah. Namun jamaah sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berikan jalan keluar, ya, berikan jalan keluar. Kalau kita belum memiliki ini, ya, dan ini di antara tanda-tanda apa? Tanda-tanda atau sebab-sebab mundurnya umat Islam. Idza tabaya'tum bil 'ainah wa raditum bizar' wa akhadtum adnabal bakar wa taraktumul jihada sallallahu alaikum zulla la yanzi'uhu minkum hatta tarji'u ila dinikum. Kalau kalian sudah bermuamalah jual beli dengan cara riba, dan kalian sudah senang puas dengan pertanian yang kalian sibuk dengannya, atau kalian dengan peternakan kalian, lalu kalian meninggalkan perjuangan jihad fisabilillah, kapan sifat kalian terkumpul pada empat ini, maka Allah akan menguasakan pada umat ini kehinaan, dan Allah tidak akan mengangkat kehinaan ini sampai kalian kembali kepada agama, ya. Jadi sifat-sifat yang buruk, ya, ketika ada pada kita. Maka solusinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyukthir min qaul. Ada amalan yang mudah-mudahan bisa menjadi pengantar bagi kita dan untuk menjadi solusi sementara bagi kita untuk memperbaiki diri kita dengan memperbanyak zikir-zikir ini.
Dan ini sekaligus juga menunjukkan keutamaan zikir ini. Apa zikir ini? 4 kalimat yang paling afdal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. 4 kalimat ini adalah 4 kalimat zikir yang mulia, yang paling tidak jangan sampai kita lemah lagi dari hal ini, ya. Kalau kita sudah infak malas, ya, tidak mau bersedekah, lalu disuruh juga berjuang, takut juga, lalu disuruh juga rajin ibadah, malas juga, ya. Ini sudah 3 ini, ya. Jadi kikir, kan ada orang yang kecenderungannya ibadah harta, tapi dia tidak mau beribadah harta. Kalau gitu kita bilang, kalau antum memang tidak bisa, berjihad saja antum, ya. Pergi saja, ya. Dia bilang takut juga. Kalau gitu antum jadilah orang ahli ibadah saja, ya. Kita tunggu doa-doanya antum. Tidak mau juga, mau tidur saja, ya, atau malam dingin untuk bangun. Maka kita diberikan solusi oleh Nabi kita. Mulailah dengan memperbanyak zikir ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat-kalimat ini, khos sekalian, dalam sebagian riwayat dia merupakan zikir-zikir yang paling afdal, ya. Zikir-zikir yang paling afdal. Dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau pernah mengatakan bakhin. Apa itu bakhin? Bakhin itu untuk menunjukkan senangnya dan kekaguman terhadap sesuatu, ya. Bakhin. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya, ma asqalahunna fil mizan, begitu beratnya dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang sangat berat di timbangan. Tapi beliau mengisyaratkan dengan apa? Dengan 5 jari jemari beliau. Berarti apa yang kelima? Beliau mengatakan wal waladus soleh, dan anak yang soleh. Yutawaffa lil mar'i, namun wafat bagi seseorang muslim. Yutawaffa lil mar'il muslim fayahtasibuhu, lalu dia bersabar dan mengharapkan pahala dari ujian ditinggalkan oleh anak soleh. Ya, ini ujian berat. Anak kesayangan kita, anak yang menjadi buah hati kita, soleh lagi, tapi dipanggil oleh Allah, tapi dia bersabar. Maka 5 ini adalah termasuk amalan yang paling besar di timbangan, paling berat, ya, di timbangan di hari kiamat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan bersabar terhadap kematian anak soleh. Dan antum lihat, mana kira-kira yang paling berat di sini? Apakah sama beratnya ini antara 5 ini? Mana yang paling berat? Mana yang paling susah maksudnya? Bukan paling berat di timbangan. Mana yang paling susah kita amalkan? Yang terakhir, ya. Kita punya anak yang sangat kita cintai, sayangi, soleh lagi, lalu dipanggil oleh Allah. Berat. Tapi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya menyebutkan 5 ini dirangkaikan, menunjukkan bahwa zikir itu walaupun kelihatan kadang ringan di lisan, tapi saqilatun fil mizan, ya, dia berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita mengabaikan, ya, meremehkan kedudukan zikir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Utamanya 4 zikir ini. Banyak zikir, tapi utamanya 4 zikir ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ini juga yang kita baca
setelah sholat bisa ya, kita genapkan menjadi 100 ya. Dan juga bisa kita baca ketika kita ingin tidur umpamanya ya. Dan dia termasuk juga dzikir-dzikir mutlak yang bisa kita baca kapan saja kita inginkan untuk mengisi waktu-waktu kita. Ya, sekira ini ya, karena setelah itu bab berikutnya ya butuhkan beberapa pertemuan, sekira cukup. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang dicintainya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan kepada kita akhlak-akhlak yang terbaik ya. Dan akhlak yang terbaik ini ya, di samping kita usahakan sebagaimana rezeki, kita juga doakan ya, kita doakan. Apakah kita selalu berdoa, ya Allah berikan kepada saya harta yang banyak? Kita berdoa ya, tidak apa-apa. Kita doa, ya Allah berikan saya harta yang banyak. Maka jangan lupa juga berdoa untuk dapat akhlak yang baik. Nabi kita mengatakan, Allahumma anta hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, engkau telah memperbaiki bentuk rupaku, maka perbaikilah juga akhlakku. Dan beliau juga mengatakan, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi ila ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukilah kepadaku akhlak yang paling baik, tidak ada yang menunjukiku kepada akhlak yang paling baik kecuali engkau ya Allah. Perbanyak juga doa-doa seperti ini di samping kita mengusahakannya, sebagaimana kita berusaha mencari harta yang halal dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.